Alhamdulillah Miss Berlin baik-baik aja. Apa kabar kalian yang ada di sana dan di sini, di situ, di sana? Baik, saya Miss. Baik. Oke, alhamdulillah. Oke, kalau udah pada semangat gini, yuk kita mulai kelasnya. Miss nggak semangat nih kayaknya ya. Miss ngantuk, orang Miss standby dari jam 5. Ngapain buka gerbang, Miss? Subuhan dulu, ya biar semuanya lancar ya kan. Kalau jam 5 mah udah lewat subuh, Miss. Perasaan manusia bisa berubah kapan saja. Bisa sulit untuk jatuh cinta, bisa juga melepaskan karena terlalu sempurna. Ini karena terlalu sempurna atau karena ada yang lebih sempurna lagi nih ngelepasin nih. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke bab 1, jangan lupa klik tombol di bawah ini. Oke, murid-muridku, di kelas gosip kali ini bab pertama kita akan membahas tentang Ferry Maryadi ultah ke 50 tahun. Bicara soal puber kedua. Wow, anak kecil dilarang bertanya. Oke, Ferry ungkap, saya sih 50 tahun sudah puber keberapa kali ya? Dan selalu jatuh cinta asalkan tidak melewati batas. Oke, apakah ada pertanyaan? Mau nanya Miss, kalau selalu jatuh cinta tuh bagus gak sih Miss? Berarti dia tipe orang yang nggak setia. Miss, nanya Miss, puber itu sampai berapa ya kira-kira ya? Waduh, Miss juga belum tahu karena Miss juga belum tua ya. Miss nggak tahu. Coba deh tanya sama yang lebih tua deh. Miss, nanya dong, Miss. Jadi maksudnya puber kedua tuh kayak gimana sih, Miss? Apa kayak zaman remaja lagi jatuh cintanya atau ada jatuh cinta yang berbeda gitu? Miss juga nggak ngerti puber kedua tuh apa sih. Jadi sebenarnya itu normal-normal aja atau enggak sih, Miss? Untuk orang-orang yang umur segitu untuk puber keduanya? Kurang tahu ya, Miss. Jadi kalau kurang tahu semua kita belajar apa, Miss? Ya belajar nyimak aja, dengerin aja. Kalau laki-laki lagi puber kedua begitu, apakah perempuannya harus nerima aja atau gimana ya, Miss? Ya terima aja lah, mau gimana lagi orang suaminya kan. Kecuali bukan suaminya tiba-tiba puber kedua minta sama pasangannya, belum menikah. Nah itu bagus guys, untuk kesehatan mental, untuk kesehatan cara berpikir. Oke, bab 1 udah selesai, sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas masalah orang ganteng. Wah, aku yang jelek jadi insecure. Henry Cavill, aktor tampan yang ngaku sulit dekat dengan perempuan. Memiliki paras yang tampan, Henry mengaku merasa kesulitan untuk mendekati perempuan dan tidak begitu tertarik dalam urusan kencan. Ini patut dicurigai nih. Dia kenapa nggak mau deket sama perempuan? Atau dia emang sukanya sama yang... Oke, ada pertanyaan. Nanya Miss, kalau cowoknya pemalu gitu, boleh nggak Miss kalau ceweknya yang curi start duluan buat ngedeketin? Langsung aja, gas aja, kelamaan. Dia kan tadi katanya dia nggak mau deketin pergi berkencan, nggak mau dekat dengan perempuan. Jangan-jangan dia sebenarnya deket perempuan tapi dia nggak mau dikasih tahu orang. Bisa jadi juga, tapi bisa jadi juga dia deketnya sama laki-laki, sama jenis. Tapi tidak terekspos karena mungkin dia public figure atau dia artis ternama ya di luar negeri, makanya dia nggak mau mengekspos seperti itu. Jadi kalau misalkan sesama jenis lebih baik nggak usah diekspos, Miss. Ya kalau yang udah otaknya nggak ada otak ya diekspos aja, ngapain? Miss, nanya dong Miss. Buat cowok-cowok yang susah dapat pacar harus cerita atau konsultasi ke siapa ya Miss kira-kira biar dia bisa lebih berbaur gitu sama cewek-cewek gitu Miss? Wah ya itu, dia mesti mempunyai banyak akun sosial media ya kan. Terus dia juga mesti banyak berdoa sama Tuhan supaya dia didekatkan banyak wanita. Jadi nggak ada cara yang lebih simpel gitu? Ya sok ramah aja, sok asik aja sama semua cewek ya kan. Siapa tahu ada yang nyantol lah satu. Oke, aduh orang ganteng aja susah cari pacar, giliran orang jelek suka sok kegantengan. Kalau gitu kita lanjut ke bab 3. Di bab 3 ini pembahasannya tentang alasan Caroline Celiko ceraikan kakak. Kakak siapa nih? Kayaknya kakak slang ya? Slangean. Ceraikan kakak menjadi sorotan. Kenapa nih kira-kira? Alasan mereka bercerai karena Caroline merasa
merasa kakak terlalu sempurna. Wow, baginya ya. Meskipun kakak tidak pernah melakukan kesalahan dalam hubungan mereka. Gila, ini sih alasan banget. Jangan-jangan dia udah menemukan yang jauh lebih sempurna ya. Kita mencoba untuk dapat yang jauh lebih baik. Ini yang jauh lebih sempurna, yang sudah terlalu sempurna malah ditinggalin. Ini konsep kehidupan kok acak-acak begini ya, Miss? Nah, kayaknya mungkin ya banyak juga sih cowok yang ganteng, tapi mungkin cewek ini menemukan cowok di luar sana yang bisa bikin dia nyaman. Karena ganteng itu bukan utama, yang utama itu adalah kenyamanan. Bukan duit, Miss. Oh, duit juga. Kamu kalian kalau galau, gak punya duit, gak punya pasangan, berasa pengen mati gitu loh. Hidup tuh berasa lama. Tapi kalau kalian galau, punya duit, punya banyak teman, semua bisa dibeli pakai uang. Saya mau nanya, Miss. Biasanya wanita tuh mencari pasangan yang sempurna. Udah dapat yang sempurna ditinggal, Miss. Itu ya mungkin ceweknya nggak bersyukur kali ya. Atau ya yang tadi Miss bilang tadi, mungkin dia tidak menemukan kenyamanan di pasangannya ini, tapi dia menemukan kenyamanan di sisi pria lain gitu loh. Ada Miss, aku Miss mau nanya Miss. Kalau kriteria pasangan sempurna menurut Miss kayak gimana Miss? Tinggi, putih, maco, terus pinter cari duit, pinter, terus humoris, terus baik hati, sabar. Kalau ceweknya salah itu nggak disalahin. Terus apa namanya? Intinya malah dibimbing lah, nggak disalahin. Enggak sekalian bisa membelah lautan, bisa membangkitkan orang Malah mati. itu ciri-ciri pekerja di Indonesia, bisa membelah lautan, terus bisa ngepel, terus bisa jemur pakaian di atas atap. Nah itu ciri-ciri pekerja di Indonesia, mesti bisa ngapain aja pokoknya. Tapi gajinya nggak seberapa. Oke anakku, kita lanjut ke sesi akhir. Nah seperti biasa kita simpulin dulu ya sebelum pulang ya. Hubungan tak melulu soal tampang. Jika hati sudah berkehendak, maka mata akan menjadi buta. Tapi bukan menjadi masterpiece ya. Oke, makasih udah ikutin Kelas Miss dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.